Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jian Azhara Suseno, absen 14. Saya Tia Hairunisa Ramadhanti, absen 30. Kita akan menjelaskan penduduk Jepang di Indonesia, yaitu pertama, latar belakang Jepang menguasai Indonesia, kedua, masuknya Jepang ke Indonesia, ketiga, masa penjajahan Jepang di Indonesia, ketiga, organisasi-organisasi bentuknya Jepang, 5. Perlawanan rakyat terhadap Jepang, keenam, kebijakan Jepang, ketujuh, akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, kedelapan, dampak penduduk Jepang bagi bangsa Indonesia. Nah, kita masuk ke latar belakang. Yang pertama ada modernisasi Jepang. Awalnya Jepang menganut sistem isolasi yang menutup diri dari pengaruh bangsa-bangsa di luarnya. Namun pada tahun 1854, Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat berhasil meyakinkan penguasa Jepang ketika itu untuk menyetujui perjanjian Shimoda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1855, tidak lama setelah penandatanganan konvensi Kanagawa oleh Jepang dan Amerika Serikat yang mengakhiri isolasi Jepang selama 220 tahun atau Sakoku. Perjanjian Shimoda membuka pelabuhan Nagasaki, Shimoda, dan Hakodate untuk kapal-kapal Rusia. Jepang kemudian menjadi negara terbuka dan pelabuhan-pelabuhan di Jepang terbuka bagi perdagangan internasional. Perkembangan Jepang semakin terarah setelah diadakannya Restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo. Beberapa bidang yang tercakup dalam gerakan pembaruan antara lain bidang militer, pendidikan, perdagangan, dan industri. Yang kedua, pengaruh modernisasi Jepang di Asia Pasifik. Bangsa-bangsa Eropa melihat bagaimana pasukan Jepang yang disebut pasukan KT memiliki semangat juang yang tinggi untuk menguasai daerah. Bangsa-bangsa Eropa ini kemudian membentuk komando bersama yang disebut ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, untuk menghadapi Jepang. Namun komando ini nyatanya tidak mampu membendung gerakan invasi Jepang di Asia. Dimulailah imperialisme Jepang. Jepang menjadi bangsa-bangsa di Asia sebagai tempat pemasaran sekaligus pemasok bahan mentah bagi industrinya. Produk-produk Jepang pun membanjiri Asia. Yang ketiga, akibat modernisasi dan politik imperialisme Jepang. Seiring dengan perkembangan modernisasinya, perkembangan industri menyebabkan Jepang membutuhkan daerah lain sebagai daerah pemasok bahan baku. Kenyataan itu diperkuat dengan modernisasi kekuatan militernya yang dianggap mampu menguasai Asia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong Jepang menjadi negara imperialis. Yang pertama, wilayah Jepang yang sempit dan miskin sumber daya alam. Kedua, adanya perkembangan industri yang begitu pesat, butuh daerah pasaran dan bahan mentah. Yang ketiga, adanya pertambahan penduduk yang cepat. Keempat, adanya pembatasan migran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat. Yang kelima, pengaruh ajaran Shinto tentang Hakko-Ichio atau dunia sebagai keluarga, di mana Jepang terbangkit untuk memimpin bangsa-bangsa di dunia Asia Pasifik. Selanjutnya, faktor yang menarik Jepang untuk melakukan politik ekspansi ke Indonesia, yaitu pertama, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan industri di Jepang. Yang kedua, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga sangat potensial bagi Jepang untuk memasarkan hasil produksi dari industrinya. Ketiga, keinginan untuk menggantikan pengaruh dan dominasi negara-negara Barat atau Eropa. Nah, sekarang kita akan membahas masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi, Jepang berhasil menghancurkan Pearl Harbor, kemudian mengarahkan pasukan ke selatan di sekitar Pasifik. Jadi, Jepang membagi angkatan perangnya menjadi dua kelompok. Apa tuh? Jadi, yang pertama,
Angkatan Darat atau Rinkugun. Nah, itu tuh bergerak dari Indonesia ke Cina untuk rebut Malaysia, Singapura, Pulau Luzon atau Filipina, Myanmar, dan Sumatera. Nah, itu tuh dipimpin oleh Jenderal Yamashita. Nah, operasi penyerangan disebut Operasi Gurita, dan itu berhasil menghancurkan kapal Inggris yaitu Prince of Wales dan Rifles. Nah, yang kedua yaitu Angkatan Laut Jepang atau Kaigun. Nah, itu tuh bergerak dari Pulau Hawaii ke Mindanao atau Filipina, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, lalu ke Papua. Nah, di sini ada gambar orang-orang dari Angkatan Darat atau Rinkugun. Nah, kita lanjut. Indonesia itu merupakan salah satu target di kawasan selatan. Yang pertama itu berada di bawah kekuasaan Belanda, contohnya pada tanggal 11 Januari 1942, yaitu Jepang berhasil mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Lalu di Tarakan, Jepang penghasil minyak yang utama. Nah, sehari kemudian, Komandan Belanda menyerah tanggal 12 Januari 1942. Nah, pada 24 Januari 1942, berhasil menduduki Balikpapan, lalu sumber minyak yang kedua kan di Balikpapan. Kan. Terus lanjut, 29 Januari 1942 di Pontianak, lalu 3 Februari 1942 di Samarinda, 5 Februari 1942 di Kota Bangun, 10 Februari 1942 di Banjarmasin, 19 Februari 1942 di Palembang sebagai sumber minyak. Jadi tuh Jepang ke Indonesia tuh pindah-pindah gitu. Setiap hari, bisa setiap hari atau 2 hari sekali atau 4 hari sekali. Nah, dari daerah-daerah tersebut, Jepang mengepung pusat kekuatan Belanda di Jawa. Gerakan pasukan Jepang ini diikuti dengan upaya propaganda yang kemudian dikenal dengan sebutan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Dengan propaganda seperti ini, Jepang berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang mengusir Belanda yang telah menguasai 3 abad lamanya. Dalam waktu yang singkat, Jepang berhasil menguasai daerah strategis di luar Jawa dan kemudian mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragon untuk merebut Batavia atau Jakarta dan Bandung. Selanjutnya, kita masuk ke masa penjajahan Jepang di Indonesia. Awal kekuasaan Jepang di Indonesia ditandai dengan penyerahan tanpa syarat tentara Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dari pihak Belanda diwakili oleh Panglima Militer Letnan Jenderal H. ter Voeten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sabda van Starkenburg-Stackelwar yang kemudian diserahkan kepada militer Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, pemerintah militer Jepang di Indonesia membagi wilayah administrasi Indonesia atas 3 daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Ketiga daerah tersebut yaitu 1. Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya. Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun. Yang kedua, daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daerah Sumatera dipisah pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun. Yang ketiga, daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun. Kemudian ada susunan pemerintahan militer Jepang. Yang tingkat pertamanya ada Gunshi Reikan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Panglima Tertinggi atau Saiko Shikikan, yang dijabat pertama kali oleh Hitoshi Imamura.
Lalu tingkat bawahnya ada Gunbaekan atau kepala pemerintah militer dengan kepala staf tentara pertamanya yaitu Maijen Seisaburo Okazaki. Lalu tingkat bawahnya lagi Gunseikanbu atau staf pemerintahan militer pusat yang terdiri dari satu, Somubu atau Departemen Urusan Umum. Yang kedua, Saimubu atau Departemen Keuangan. Yang ketiga ada Sangyobu, Departemen Perusahaan Industri, Kerajinan Tangan, dan Ekonomi. Yang keempat ada Katsobu atau Departemen Lalu Lintas. Yang kelima ada Shihobu atau Departemen Kehakiman. Lalu tingkat terakhir ada Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan Militer setempat atau gubernur yang terdiri dari Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung, Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, dan Jatim yang berkedudukan di Surabaya. Selanjutnya, susunan pemerintahan sipil. Yang pertama ada berdasarkan daerah. Dibagi menjadi 6 tingkatan. Tingkatan yang paling atas itu ada Shu atau Karesidenan. Lalu tingkat bawahnya ada Si atau kota praja, Ken atau kabupaten. Yang di bawahnya ada Gun atau kawedanan. Yang bawahnya lagi ada San atau asisten atau kecamatan. Di bawahnya lagi atau desa atau kelurahan. Di bawahnya lagi ada dusun, dan yang paling terakhir ada gumi atau RT. Yang berdasarkan kota dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama ada Shi atau pemerintahan kota, yang di bawahnya lagi ada Shuchokan atau pimpinan residen, bawahnya lagi ada Toku Betsushi atau daerah istimewa, yang bawahnya lagi ada SI atau Cho atau wali kota. Bawah yang terakhir ada Bunken atau subkabupaten. Lalu di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintah Daerah untuk menciptakan suasana dan kerjasama yang baik, yang mendampingi Gubernur Jawa Barat yakni Koloran Matsui. Lalu diangkatlah Erpandu Suradiningrat menjadi wakil gubernur. Sebagai pembantu wakil gubernur diangkat Atik Suwardi. Bersamaan dengan pengangkatan wakil gubernur dan pembantu wakil gubernur Jawa Barat itu, pada tanggal 19 April 1942 diangkat beberapa residen, yakni 1. R. Adipati Arya Hilman Jayadiningrat di Banten Serang. 2. RAA Surya Jayanegara di Bogor. Yang ketiga, RAA Wiranatakusuma di Priangan, Bandung. Keempat, Pangeran Aryo Suryadi di Cirebon. Yang kelima, RAA Suryo di Pekalongan. Yang keenam, RAA Surjiman Martadireja Ganda Subrata di Banyumas. Nah, organisasi politik sipil bentukan Jepang yang pertama yaitu Gerakan 3A. Dengan nama Gerakan 3A tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Mr. Samsudin sebagai ketuanya. Organisasi baru ini dipimpin oleh tokoh-tokoh penggerak nasional yang lebih dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut dikenal sebagai tokoh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, lalu Mas Mansur. Yang kedua yaitu Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Untuk mengikat hati rakyat, pada Maret 1942 didirikanlah organisasi Putera, dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Pemerintah kedudukan Jepang ingin menggunakan tokoh penggerak Indonesia sebagai simbol untuk membangkitkan semangat dan perasaan anti bangsa kulit putih. Adapun tugas Putera adalah memimpin rakyat Indonesia supaya mau menghapuskan pengaruh Barat, sementara tujuannya yaitu memusatkan seluruh kekuatan rakyat untuk membantu Jepang menangani perang di Asia Pasifik. Nah, ketiga, Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Pada 1944, Panglima Tinggi Tentara Jepang di Jawa mendeklarasi berdirinya Jepang Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kelahiran organisasi di
didorong oleh situasi Perang Asia Timur Raya yang kian gencar. Jawa Hokokai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian dan untuk kepentingan Jepang. Pimpinan Jawa Hokokai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggota diseleksi secara ketat. Jaringan organisasi ini dimulai dari pusat hingga daerah, dan ketiganya berkaitan dengan guru, kewanitaan, perusahaan, serta kesenian. Tugas Jawa Hokokai adalah mengarahkan rakyat secara paksa untuk mengumpulkan padi, permata, bersih tua, serta menanam jarak. Hasilnya harus diserahkan ke pemerintah Jepang untuk membiayai Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini ada gambar orang-orang dari Jawa Hokokai. Nah, yang keempat yaitu Chusang-in. Disebut pula dengan Badan Pertimbangan Pusat. Chusang-in dibentuk oleh pemerintah Jepang, awalnya ditujukan untuk membuat Jepang sebagai pengendalian politik di Indonesia. Namun, oleh para pemimpin pergerakan nasional, organisasi ini dimanfaatkan untuk mengimbangi politik Jepang. Badan Perimbangan Pusat bertugas untuk mengajukan usul dan menjawab pertanyaan pemerintah Jepang. Kemudian, badan ini dijadikan sarana strategis bagi para tokoh penggerak Indonesia. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk mendatangi jabatan kepala departemen dan residen yang sulit didapatkan pada masa pemerintahan Belanda. Nah, di sini ada gambar dari Chusang-in, yaitu pertemuan antara Indonesia dan Jepang. Lalu ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dibentuk pada masa penjajahan Belanda yakni September 1937. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi ini tidak dibubarkan karena kegiatannya berfokus pada keagamaan dan bukan politik. Strategi pergerakan yang diterapkan MIAI bersifat kooperatif, sehingga perkembangannya yang demikian pesat dinilai mengancam eksistensi pendudukan Jepang. Setelah dicurigai pihak Jepang, pada 1943, MIAI dibubarkan dan sebagai penggantinya dibentuk Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUM. Nah, ini ada gambar gedung Majelis Islam A'la Indonesia. Kemudian ada Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berdiri pada 1943 sebagai pengganti MIAI yang diketuai oleh Kiai Haji Mas Mansur dan didampingi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional Indonesia untuk mengonsolidasikan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Sarekat Islam. Masyumi memiliki visi bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk jihad fisabilillah, yakni berjuang di jalan Allah dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Lalu yang terakhir ada Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang didirikan pada 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Badan ini beranggotakan 60 orang dan diketuai oleh Rajiman Widyadiningrat. Tugas BPUPKI ialah menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting menyangkut masalah tata pemerintahan atau pembentukan negara Indonesia Merdeka. Badan ini diperbolehkan untuk melakukan propaganda, terutama penyebaran berita tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersamaan dengan pembentukan BPUPKI, pemerintah Jepang juga mengizinkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Demikian pula dengan lagu Indonesia Raya yang boleh diperdengarkan di muka umum atau dalam rapat resmi lainnya di samping lagu kebangsaan Jepang atau Kimigayo. Nah, selanjutnya, organisasi-organisasi militer bentukan Jepang. Nah, pada tanggal 9 Maret 1943, didirikan gerakan Seinendan atau Barisan Pemuda di usia 14-23 tahun. Nah, kemudian kedua, ada pembentukan Barisan Pelajar, yaitu Gotai untuk pelajar SD sampai
SLTA. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Fujinkai atau Barisan Wanita. Nah, Fujinkai itu dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas para wanita berusia 15 tahun ke atas. Nah, keempat yaitu pembentukan barisan pembantu polisi atau Kaibodan. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Dari yang pertama yaitu Sainendan atau barisan pemuda. Yang kedua, yang B yaitu Gukutai atau barisan pelajar. Yang ketiga yaitu Fujinkai atau barisan wanita. Yang keempat yaitu pembantu polisi atau Keibodan. Nah, kelima yaitu pembentukan barisan pembantu prajurit Jepang yaitu Heiho pada April 1943. Yang keenam yaitu Jibakutai atau barisan berani mati. Jibakutai dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Kemudian yang ketujuh, pembentukan barisan semi-militer khususnya diatur dari golongan Islam dengan nama Hizbullah atau Tentara Allah, di antaranya tokoh Otto Iskandinata dari Dokter Buntaran Martoatmojo. Terus yang kedelapan yaitu pembentukan pasukan pembela tanah air yaitu PETA dibuat tanggal 3 Oktober 1943. Nah, ini gambar dari yang kelima sampai ke-8. Lalu yang kelima yaitu gambar dari Heiho atau prajurit Jepang. Terus yang keenam yaitu Jibakutai atau barisan berani mati. Terus yang ketujuh itu yaitu Hizbullah atau Tentara Allah. Gambar yang ke-8 yaitu PETA atau pasukan pembela tanah air. Nah, ini yang PETA yaitu yang H ini yang terakhir. Di sini kita memunculkan gambar dari benderanya atau logonya. Nah, kita akan membahas perlawanan rakyat terhadap Jepang. Buruknya kehidupan rakyat mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat, seperti yang pertama Aceh. Pada tahun 1942 terjadi pemberontakan di Chot Pileng, Lok Sumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Terus yang kedua, Karang Ampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang ketiga, Sukamah di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang keempat, di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pemimpinan Supriyadi. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama ada kebijakan dalam bidang ekonomi. Pendudukan militer Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Karena itu, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah serta manusia digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Dalam bidang sosial, kebijakan militer Jepang di Indonesia melakukan eksploitasi tenaga manusia dengan program Kinrohoshi atau kerja bakti. Melalui panitia pengarah tenaga kerja atau Romokyokai yang ada di dalam Kinrohoshi, penduduk desa terutama laki-laki dikerahkan untuk membangun instalasi-instalasi militer dan pertahanan Jepang. Tenaga-tenaga yang dikerahkan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Romusha atau kerja paksa. Mereka tidak saja dipekerjakan di dalam negeri, tetapi juga ada yang dikirim ke luar negeri seperti Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Vietnam. Dari totalnya yang mencapai 300.000 orang, yang kembali hanya 70.000 dalam keadaan yang mengenaskan. Nah, ini adalah salah satu kebijakan Romusha atau kerja paksa yang diterapkan kepada rakyat Indonesia oleh Jepang.
Selanjutnya, kebijakan Jepang dalam bidang budaya dan pendidikan, yaitu menghilangkan diskriminasi atau perbedaan, menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, dan SMA selama 3 tahun. Menerapkan sistem pendidikan militer, menyebarkan semangat Hakoichio, di mana pendidikan diarahkan pada kebudayaan Jepang. Melarang penggunaan bahasa Belanda dalam pembelajaran dan dalam pergaulan dan digantikan dengan bahasa Indonesia dan Jepang. Lalu pada 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta yang bernama Keimin Bunkashi Doso. Nah, ini gambar gedung pusat kebudayaannya. Nah, selanjutnya ada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan-kekalahan yang dialami dalam setiap medan pertempuran melawan sekutu. Perdana Menteri Koizumi mengeluarkan janji kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai bukti dan tindak lanjut janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Komakichi Harada atau pemimpin militer di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedjadiningrat. Ternyata terbentuknya BPUPKI tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan PPKI. Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang Panglima Tentara Umum Selatan yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah mendengar berita penyerahan tanpa syarat Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kemerdekaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia terwujud bukan atas nama PPKI, melainkan atas nama bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, dampak penduduk Jepang bagi bangsa Indonesia. Di sini aku menjelaskan di dampak positifnya. Yang pertama yaitu di bidang budaya, yaitu bangsa Indonesia berkembang dengan pesat. Kedua, di bidang sosial dikenalnya sistem peraturan masyarakat yang sekarang disebut dengan RT atau RW. Yang ketiga yaitu militer, mulai mengenal sistem kemiliteran yang nantinya berguna bagi terbentuknya TNI. Yang keempat yaitu birokrasi. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintah. Yang keenam yaitu politik. Bangsa Indonesia berkesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Selain dampak positif, pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia juga memberi dampak negatif. Yang pertama, bangsa Indonesia mengalami kehancuran ekonomi, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan Jepang mengakibatkan bencana kelaparan, kematian, dan kemiskinan. Yang kedua, mulai mengenal budaya kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, Jepang mengeksploitasi hasil-hasil pertambangan di Indonesia. Yang keempat, rakyat hidup miskin karena semua hasil pertanian dirampas oleh Jepang. Yang kelima, semua kekayaan pribadi diserahkan pada Jepang. Dan yang terakhir, banyak tenaga Romusha yang mati karena kelaparan maupun wabah penyakit. Sekian penjelasan kami tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Sampai jumpa. Bye.